Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 1, kami di sini akan mempresentasikan makalah kami yang berjudul Materi Pembakaran. Sebelumnya, perkenalkan nama saya Putri Hairunisa, saya dari kelas 11 MIA 2. Siap, nama Adinda Evita dari kelas 11 IPA 2. Kenalkan, nama saya Muhafadoh, saya dari 11 MIA 2. Perkenalkan, nama saya Tajma Rosabiani dari kelas 11 MIA 2. Nama saya Nasrul Fikri dari 11 MIA 2. Pada kesempatan kali ini, saya ingin menjawab pertanyaan nomor 1. Pertanyaannya adalah, kondisi bagaimana yang menandakan kualitas baik atau buruk? Nah, dan jawabannya, pertama, kualitas udara buruk. Kualitas udara buruk merupakan ciri utama lingkungan tidak sehat. Kualitas udara yang buruk bisa ditandai dengan udara di sekitar lingkungan berwarna putih atau hitam yang diakibatkan oleh pencemaran udara. Lingkungan yang berada di pinggir jalan dan dekat dengan kawasan industri biasanya memiliki kualitas udara buruk, dan pengaruh udara tercemar ini dapat menyebabkan gangguan pernapasan seperti asma. Yang kedua, jawabannya adalah udara yang bersih. Merupakan udara yang mengandung banyak manfaat bagi manusia. Udara yang bersih besar dari segala macam sesuatu yang tidak dibutuhkan oleh manusia, baik itu berupa zat-zat atau partikel-partikel padat seperti debu, kotoran, dan lainnya, maupun berupa gas-gas yang tidak diperlukan karena sifatnya yang merugikan, seperti karbon dioksida, karbon monoksida, dan gas-gas yang berbahaya lainnya. Udara yang bersih dan sehat ini memiliki ciri khas khusus yang membedakannya dengan udara yang cenderung tidak baik atau cenderung tercemar. Ciri-ciri udara bersih dan sehat yang pertama yaitu tidak berwarna. Yang kedua, tidak berbau. Ciri yang ketiga, tidak berasa. Ciri yang keempat, tidak tercampur dengan benda asing. Dan ciri yang kelima, terasa segar apabila kita hirup. Saya akan menjawab pertanyaan dari nomor 2. Pertanyaannya yaitu, bagaimana udara tercemar berdampak pada manusia atau makhluk hidup lain, dan siapa yang paling rentan terkena resikonya? Jawabannya, untuk bisa hidup, makhluk hidup membutuhkan oksigen. Sayangnya, oksigen yang ada di udara saat ini sudah bercampur dengan zat-zat berbahaya lain yang terlepas dari asap kendaraan dan pabrik. Mungkin karena sudah terbiasa, kita merasa baik-baik saja menghirup udara kotor itu setiap harinya. Padahal jika berbagai zat itu masuk ke dalam tubuh, berbagai penyakit pun bisa muncul dan membahayakan kesehatan kita. Dampak pencemaran udara juga bisa menyebabkan kondisi-kondisi seperti membuat asma kambuh, bisa menimbulkan kanker paru-paru, meningkatkan risiko sakit jantung, jadi lebih mudah terkena infeksi, bisa menghambat perkembangan anak dan penyakit-penyakit lainnya. Dan siapakah yang paling banyak terkena risikonya? Yang paling banyak terkena risikonya yaitu anak-anak dan ibu hamil, menjadi kelompok yang paling rentan pertama dan kedua terkena penyakit akibat polusi udara, baik yang bersumber dari transportasi, emisi pabrik, maupun kebakaran hutan. Orang yang paling rentan terkena penyakit karena polusi nomor 1 itu anak-anak. Anak-anak bisa meningkatkan risiko infeksi saluran pernapasan akut atau biasa disebut juga ISPA. Karena kalau terjadi iritasi tenggorokan alami peradangan atau infeksi, jadi ISPA itu berdampak akut yang paling sering muncul. Saya di sini akan menjawab pertanyaan nomor 3. Berilah dengan contoh kegiatan atau zat-zat yang dapat menimbulkan pencemaran udara yang ada di sekitar lingkungan masing-masing. Contoh kegiatan yang dapat menimbulkan pencemaran udara yang ada di sekitar lingkungan: pencemaran udara karena timbunan sampah. Penyebab pencemaran udara ini adalah bau yang dikeluarkan timbunan sampah tersebut. Contoh pencemaran udara ini sering terjadi
di tempat pembuangan akhir atau TPA. Karena proses pengolahan sampah yang tidak benar atau lambat, tak hanya bau tidak sedap, polusi yang ditimbulkan timbunan sampah juga dapat membentuk gas metana yang membahayakan bagi kesehatan manusia. Pencemaran udara karena aktivitas rumah tangga, contoh pencemaran udara ini sangat sepele dan tidak dianggap serius. Padahal dampaknya akan langsung terasa oleh orang-orang sekitar. Contoh zat-zat yang dapat menimbulkan pencemaran udara yang ada di sekitar lingkungan, gas klorofluorokarbon atau CFC. Bila kita perhatikan banyak produk-produk yang kita gunakan dalam kegiatan sehari-hari yang menggunakan gas CFC, misalnya parfum yang berwujud air solo, air conditioner atau AC. Bahkan beberapa lemari es model lama menggunakan gas CFC pula. Terjadinya mutasi genetik menyebabkan terjadi kanker kulit, terbakarnya retina, serta matinya ganggang dan mikroorganisme. Saat ini diperkirakan besarnya lubang ozon sudah hampir 3 kali luas benua Eropa. Partikel pencemaran udara dapat terjadi dalam bentuk partikel-partikel menggunakan polutan yang dapat bersama-sama dengan bahan atau yang dapat masuk dalam saluran pernapasan adalah partikel yang berukuran 10 mikrometer. Saya ingin mempresentasikan dari pertanyaan nomor 4, yaitu apa kegiatan langsung yang dapat kalian lakukan untuk meningkatkan kualitas udara di sekitar lingkungan kalian masing-masing. Contohnya adalah tidak membakar sampah, karena membakar sampah itu menyebabkan polusi udara. Memahami konsep reduce atau mengurangi, reuse, gunakan kembali, dan recycle, mendaur ulang. Meningkatkan penanaman pohon dan menambah area hijau untuk mendapatkan udara yang bersih. Dan mengurangi produk kemasan, karena produk kemasan itu menyumbangkan polusi udara terbesar. Saya di sini akan menjawab pertanyaan nomor 5, yaitu bagaimana cara mengatasi dampak pembakaran bahan bakar terhadap manusia dan lingkungannya. Berikan alternatif pemecahannya. Jawabannya yaitu cara mengatasi dampak pembakaran bahan bakar terhadap lingkungan adalah yang pertama, melakukan penanaman tumbuhan sebagai penyerap karbon dioksida hasil pembakaran bahan bakar. Hasil utama pembakaran bahan bakar seperti pada kendaraan bermotor adalah gas karbon dioksida atau bisa disebut CO2. Meski tidak beracun seperti monoksida, gas ini memiliki akibat buruk bagi alam. Gas ini adalah gas rumah kaca yang menyerap panas. Meningkatnya gas ini menyebabkan pemanasan suhu atmosfer bumi dan menyebabkan perubahan iklim. Untuk itu perlu ditanam tumbuhan yang menyerap karbon dioksida. Ini agar kandungan CO2 berkurang di udara. Yang kedua, mengurangi penggunaan kendaraan bermotor yang berlebihan. Kendaraan bermotor yang berlebihan akan menyebabkan meningkatnya polusi udara. Karena itu, penggunaan kendaraan bermotor harus dibatasi. Ini bisa dilakukan misalnya dengan mengurangi penggunaan kendaraan pribadi dan menggunakan kendaraan umum, atau menggunakan kendaraan listrik yang tidak menimbulkan polusi udara. Yang ketiga, memastikan pembakaran berlangsung sempurna agar tidak timbul karbon monoksida. Bila bahan bakar digunakan pada kondisi di mana oksigen kurang, akan terjadi pembakaran tidak sempurna. Pada pembakaran titik sempurna ini timbul gas karbon monoksida atau bisa disebut CO yang berbahaya bagi kesehatan. Gas karbon monoksida bersifat beracun pada manusia karena mengikat hemoglobin di dalam darah dan mengakibatkan oksigen sulit dibawa oleh darah. Akibatnya sel tubuh akan kekurangan oksigen dan sel akan rusak hingga menyebabkan kematian. Karena itu pembakaran hidrokarbon harus dipastikan dilakukan dengan oksigen cukup, misalnya dengan memberi ventilasi yang baik. Dan yang terakhir, menggunakan bahan bakar dengan kadar belerang rendah. Belerang yang terkandung bersama hidrokarbon di bahan bakar minyak bumi menyebabkan berbagai masalah seperti gangguan kesehatan, korosif pada mesin, dan hujan asam.
Karena itu, dalam melakukan pembakaran hidrokarbon, perlu dipilih bahan bakar yang mengandung kadar belerang rendah. Dan contoh lain untuk mengatasi dampak pembakaran bahan bakar yaitu dengan penanaman pohon hijau atau penghijauan supaya mengurangi pencemaran udara. Kesimpulan dari materi ini yaitu dampak dari pembakaran bahan bakar yaitu yang pertama berdampak terhadap lingkungan, yang kedua berdampak terhadap perairan, yang ketiga berdampak terhadap kesehatan, yang keempat berdampak terhadap ekonomi, yang kelima berdampak terhadap iklim dan udara, dan yang terakhir berdampak terhadap tanah. Berikutnya yang terakhir yaitu berupa saran untuk mencegah atau mengurangi terjadinya pencemaran udara, yaitu yang pertama, setiap pabrik harus memiliki cerobong asap yang tinggi. Dan yang kedua, jalan-jalan harus diperlebar untuk menghindari kemacetan. Yang ketiga, sampah-sampah didaur ulang dengan cara fotosintesis. Yang keempat, selalu merawat mesin kendaraan. Dan yang kelima, tidak membakar bahan bakar sembarangan. Sekian dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.